Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Putri Alisa dari kelas 10. Gimana nih kabar teman-teman semua? Masih pada sehat selalu dan pada semangat kan ya? Kalian teman-teman semua pernah mendengar kalimat atau kata seperti ini nggak? Perempuan tuh nggak usah pintar-pintar, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ujung-ujungnya di rumah ngurus anak, ngurus suami. Atau perkataan seperti, lo laki-laki kan, nggak usah deh lo masak-masak ke dapur, mendingan karena nanti kan lo kan dilayanin sama ibu lo, sama istri lo. Wah, kalimat yang sebelumnya saya sebutkan itu nyebelin banget gak sih? Dan teman-teman semua tahu gak sih kalau ternyata kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat seksis? Sebenarnya apa sih seksis itu? Yuk kita cari tahu bersama, karena di presentasi kali ini saya akan membahas topik yang sangat bermanfaat dan pastinya super keren yang berjudul seksisme. Sebenarnya apa sih seksisme itu? Saya mau ngadain survei dadakan dulu nih. Di sini teman-teman semua sudah familiar dengan apa itu seksisme nggak? Yang sudah familiar bisa tulis di kolom komentar dengan ketik saya sudah familiar tentang apa itu seksisme, seperti itu ya teman-teman. Jadi seksisme itu adalah sebuah bentuk prasangka negatif maupun diskriminasi berdasarkan gender. Laki-laki maupun perempuan bisa menjadi korban maupun jadi pelaku dari tindakan seksisme ini. Biar lebih ngerti sama itu seksisme, saya akan memberikan dua persamaan, yaitu rasisme dan seksisme. Kalau rasisme teman-teman tahu lah ya pasti. Rasisme itu adalah sebuah bentuk diskriminasi berdasarkan ras dan menempatkan satu jenis ras itu lebih superior ketimbang ras yang lainnya. Kalau kita ambil contoh rasisme di Amerika Serikat, kita pasti tahu banget ya orang-orang di sana, terutama yang berkulit putih, mereka melakukan tindakan rasis dengan menganggap bahwa ras mereka itu lebih superior dan menggambarkan diri mereka sebagai kekayaan dan beradab. Lalu mereka melakukan tindakan rasis kepada warga kulit hitam dan memihak ataupun mengatakan kalau warga kulit hitam itu lebih inferior dan menggambarkan mereka sebagai keburukan dan kriminalitas. Itulah bentuk seksisme, itulah bentuk rasisme. Logika seksisme juga sama dengan rasisme, hanya saja pembedanya kalau seksisme itu berbasis kepada gender. Karena itu tindakan seksisme bertujuan untuk menghapus stereotip, prasangka maupun diskriminasi berdasarkan gender itu. Selain lewat ucapan, ternyata seksisme bisa disampaikan melalui cara-cara lainnya loh, yaitu bisa disampaikan melalui perilaku, gambar-gambar, gerak tubuh, hukum dan kebijakan, serta praktek dan tradisi. Menurut teman-teman, apa sih yang menjadi penyebab terjadinya tindakan seksisme itu? Sebelum masuk ke topik pembahasan, saya mau mengadakan tebak-tebakan dulu nih. Kira-kira apa kata yang menggambarkan gambar yang ada di slide PowerPoint saya ini? Ayo kira-kira apa? Yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jadi penyebab dari seksisme itu karena ada prasangka negatif terhadap seseorang. Prasangka ini hanya berdasarkan mitos, stereotip, dan generalisasi yang dipelajari dari orang lain. Seksisme ini bisa terjadi secara gamblang alias kita sadar telah melakukan tindakan seksis, ataupun terjadi secara tidak kasat mata alias kita nggak sadar sama sekali nih kalau telah melakukan tindakan seksis. Prasangka yang membuat terjadinya tindakan seksis itu karena ada gagasan bahwa pria dan wanita itu berbeda. Memang benar pria dan wanita itu berbeda, tetapi gagasan ini disalahgunakan sehingga terjadilah ketidaksetaraan gender di seluruh dunia. Tindakan seksisme itu kan adalah perilaku yang negatif ya, dan perilaku seseorang itu seperti yang kita tahu terbentuk karena faktor lingkungan hidupnya, termasuk lingkungan rumah dan orang tua menjadi salah satu faktor penentu kepribadian seseorang. Perkataan saya sebelumnya itu didukung juga oleh teori psikolognya Sigmund Freud yang mengatakan bahwa selain unsur biologi, kepribadian seseorang juga dipengaruhi oleh perilaku orang tua mereka. Terus kok bisa anak saya ataupun seorang anak jadi melakukan tindakan seksis? Yang pertama, karena di lingkungan rumah itu terhadap pembakuan peran. Laki-laki biasanya digambarkan untuk punya peran sebagai kepala keluarga yang punya kekuasaan utama dan bekerja mencari nafkah. Sedangkan perempuan adalah ibu rumah tangga yang mengurus semua urusan domestik di rumah seperti memasak, memberes-beres rumah, mengurus anak, dan masih banyak lagi. Kalau kita lihat contoh yang pertama, kita tahu nggak sih kalau ini tuh adalah bentuk ketimpangan gender?
Nah, ketimpangan gender dari contoh pertama ini bisa kita sebut juga sebagai budaya patriarki. Budaya patriarki yang ada di lingkungan rumah akan membuat anak jadi berpikir atau memberikan kesimpulan bahwa oh, ternyata laki-laki itu lebih superior ya, sedangkan perempuan itu perannya inferior ya. Nah, dari kesimpulan yang dilakukan sama anak ini akhirnya membuat anak tanpa sadar atau beresiko melakukan tindakan seksisme. Yang kedua, karena apa yang diberikan oleh orang tua itu sendiri. Maksudnya gimana tuh? Jadi biasanya anak laki-laki, orang tua akan memberikan anak laki-laki mereka mainan, terus juga pakaian dan warna yang ada unsur maskulinnya seperti main mobil-mobilan, tembak-tembakan, dan juga baju superhero. Sedangkan untuk anak perempuan mereka akan diberikan mainan, pakaian, dan warna yang ada unsur femininnya seperti mainan masak-masakan, boneka, dan baju princess. Nah, pembedaan dilakukan sama orang tua ini, sebenarnya apa sih yang membuat terjadinya tindakan kenapa orang tua melakukan pembedaan ini? Orang tua melakukan itu agar anak perempuan mereka memiliki sisi feminim, sedangkan anak laki-laki mereka memiliki sisi maskulin gitu, atau kejantanan. Nah, dari pembedaan yang dilakukan sama orang tua ini akhirnya menimbulkan stereotip bahwa perempuan itu adalah makhluk atau manusia yang lemah gemulai dan lembut, sedangkan laki-laki itu mereka perkasa dan kuat. Dari perbedaan ini akhirnya timbullah ketimpangan gender dan membuat akhirnya anak tuh tanpa sadar melakukan tindakan seksis tanpa mereka tahu kalau itu tindakan seksis, karena di rumah mereka sudah didoktrin kalau kayak gitu tuh adalah tindakan yang wajar gitu. Nah, seksisme yang ada di lingkungan rumah akhirnya dapat menyebar ke semua lingkungan termasuk lingkungan sekolah. Menurut data yang dilakukan menurut survei data dari UNESCO, ternyata terdapat banyak gambar-gambar seksis yang terdapat di buku pelajaran yang kita pelajari di sekolah. Perempuan di buku pelajaran sering digambarkan sebagai ibu rumah tangga yang melakukan kegiatan domestik seperti memasak dan mengurus anak. Sedangkan laki-laki di buku pelajaran sering digambarkan sebagai pemimpin, terus juga sebagai presiden, jadi polisi, pokoknya banyak banget yang ada profesinya itu biasanya laki-laki gitu. Selain di buku pelajaran juga terdapat kalimat seksis di dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Contohnya seperti guru yang mengatakan, masa kalah sama cewek kalau misalnya nggak ada cowok yang mau maju untuk jawab pertanyaan di depan kelas. Nah, ternyata seksisme itu ada banyak jenisnya nih teman-teman. Yang akan saya bahas hari ini hanyalah dua. Yang pertama adalah benevolent seksisme. Jenis seksisme ini artinya adalah seksisme yang baik. Tapi nggak sesuai sama namanya yang baik itu. Seksisme jenis ini masih menganggap satu jenis gender itu lebih inferior ataupun lebih lemah daripada gender yang lainnya. Contoh dari seksisme ini, mereka akan mengedepankan nilai seorang wanita kepada perannya sebagai ibu, pacar, maupun istri, alias masih nganggap nih kalau perempuan perannya itu lebih inferior gitu. Yang kedua adalah internalisasi seksisme atau misogyny. Seksisme jenis ini akan membuat orang jadi mengambil kesimpulan atau mengklaim dirinya sendiri kalau dia itu inferior atau rendah diri. Nah, rasa rendah diri ini terjadi karena mereka telah terpapar perilaku seksisme tapi mereka sendiri nggak sadar sama hal tersebut. Rasa rendah diri ini bisa membuat perempuan atau sesama jenis cowok-cowok, cewek-cewek, mereka saling bertengkar ataupun saling merendahkan untuk merasa berharga di depan lawan jenisnya. Contoh dari jenis seksisme ini adalah mereka seringkali menggunakan ungkapan-ungkapan yang ada unsur membeda-bedakan gender gitu. Contohnya seperti aku nggak seperti perempuan lain. Wah, kalau jenis seksisme yang ini kita tahu guys, kita pasti tahu lah ya ini tipikal kata yang diucapin sama siapa. Ya betul banget nih, ini pasti kan langsung ketebak lah, ini tuh kayak ini pick me girl, pick me boy nih. Nah, bener banget, pick me girl, pick me boy di luar sana, mereka seperti yang kita tahu melakukan hal tersebut karena mereka caper, cari perhatian. Tetapi selain hal itu, mereka juga mengucapkan kalimat-kalimat mereka caper untuk mendapatkan attention dari lawan jenis mereka. Mereka menganggap jadi kayak, lihat nih gue tuh nggak seperti cowok lain, atau lihat nih gue nggak seperti cewek lain. Dan selain karena mereka caper, mereka juga melakukan hal tersebut karena mereka ternyata sudah terpapar oleh perilaku seksisme, tapi mereka sendiri nggak sadar sama hal itu.
Pastinya seksisme akan menimbulkan banyak banget dampak bagi korbannya nih teman-teman. Menurut kalian apa sih dampak yang akan timbul bagi korban seksisme itu? Bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi dampak dari seksisme itu bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Nah, gimana kok aku bisa tahu ya itu bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Saya lihat survei yang dilakukan sama Young Woman, dan hasilnya adalah banyak banget korbannya yang terdampak atau mengalami gangguan mental akibat jadi korban dari seksisme itu. Selama membahas tentang seksisme, kita ternyata juga bahas tentang kesetaraan gender ya. Menurut teman-teman semua, kesetaraan gender itu penting nggak sih? Kesetaraan gender itu penting ya teman-teman, karena paham kesetaraan gender itu bertujuan untuk menghapus ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, sehingga nggak ada lagi pihak inferior maupun pihak inferior dan juga pihak superior, dan membuat semua manusia itu punya hak dan kewajiban yang sama. Ucapan saya sebelumnya juga ternyata ada loh di pembukaan UUD 1945 yang maknanya atau kurang lebih katanya tuh mereka mengakui bahwa setiap individu adalah manusia yang merdeka dan tidak boleh mendapatkan diskriminasi berdasarkan apapun, termasuk berdasarkan jenis kelamin. Balik ke topik tentang seksisme. Menurut kalian seksisme itu adalah tindakan yang negatif atau yang positif nih teman-teman? Ya betul banget ya, awas saja kalau ada yang bilang kalau seksisme adalah tindakan yang positif. Karena nyatanya seksisme itu adalah tindakan yang negatif. Karena akan membuat karena itu kita harus memberantas seksisme supaya nggak menyebar seperti virus dan membuat orang lain terkena dampaknya. Terus caranya gimana sih? Caranya bisa dilakukan dengan gerakan mulai dari diri kita sendiri. Maksudnya apa tuh? Jadi, caranya adalah dengan membangun kesadaran diri bahwa setiap manusia itu punya hak yang sama yang mengacu pada hak asasi manusia. Selain itu, kita juga harus menambah pengetahuan kita tentang kesetaraan gender, dan jangan lupa untuk share pengetahuan kita ke anak-anak kita, ke orang tua, ke teman, atau ke siapapun supaya seksisme itu lebih cepat dihapuskan atau lebih cepat menghilang gitu. Selain itu, kita juga harus menjaga mulut kita nih supaya nggak mengucapkan kalimat yang mengandung seksismenya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti perempuan mah nggak usah terlalu mandiri, nggak bakal ada cowok yang bakal deketin lo kalau lo terlalu mandiri. Atau perkataan kayak laki kan, lo ngapain nangis, cemen banget sih lo kayak perempuan. Wah. Dan kalau kita dihadapin langsung sama pelaku seksisme, kita harus berani melawan dan berkata tegas kalau kita itu nggak suka sama perilaku atau perkataan yang telah dia lakukan. Dengan tegas menyampaikan, kita jadi bisa mengubah keadaan dan menyampaikan pesan nih teman-teman. Kira-kira pesan apa yang tersampaikan? Yaitu pesan agar orang tersebut nggak melakukan hal tersebut lagi dan lebih berhati-hati dalam berperilaku maupun berkata. Nah, jadi kita itu sebagai manusia emang nggak bisa banget ya hidup tanpa manusia lain. Karena itu kita harus bisa menjaga sikap, perilaku, dan perkataan kita supaya nggak menjenggung perasaan manusia lain ataupun mengucapkan kalimat-kalimat seksisme seperti yang ada di slide presentasi saya ini nih. Karena apa salahnya sih kalau cewek mandiri dengan perempuan mandiri, kita jadi bisa memenuhi kebutuhan dengan hasil jeripaya sendiri. Terus apa salahnya juga kalau cowok nangis? Cowok itu kan juga manusia, dan manusia itu mereka punya perasaan sedih dan bisa banget karena mereka punya air mata gitu. Dan sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih kepada semua teman-teman, guru-guru ataupun siapapun atau orang tua juga yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa tersampaikan juga ke teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.